Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan mengkaji kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jambil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan yaitu adab terhadap saudara, ya, fillah, karena Allah. Dan sekarang kita akan membaca kelanjutannya. Wa amma adabuha faya an yakunal muttakhidhu akhon. Jadi ada adab-adab ketika seseorang menjadikan orang lain sebagai saudara atau menjadikan sebagai seorang teman, ya. Jadi ya ikhwah, ketika antum berteman dengan orang lain, itu harus bisa memilih dan juga harus bisa memilah. Tidak semua orang bisa dijadikan sebagai teman akrab, ya. Tidak semua orang bisa dijadikan sebagai teman akrab. Dikarenakan yang namanya teman ataupun saudara itu ada teman yang baik dan juga ada teman yang buruk. Ada saudara yang baik dan ada juga saudara yang buruk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengibaratkan antara saudara yang baik atau teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti antum berteman dengan tukang minyak wangi
ataupun dengan pandai besi, ya, atau tukang besi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan teman yang baik itu seperti orang yang memiliki teman tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi. Seumpamanya seseorang dia memiliki teman penjual minyak wangi, maka niscaya dia akan diberikan minyak wangi, atau dia akan membeli minyak wangi, atau minimal dia akan ketularan wanginya, atau minimal dia ketularan wanginya. Ini ibaratnya teman yang baik. Akan tetapi kalau ada orang yang berteman dengan teman yang jelek, itu permisalannya adalah seperti orang yang menjadikan tukang pandai besi sebagai temannya, ya. Makanya kalau antum berteman dengan pandai besi, minimal antum akan kecipratan bara apinya, ataupun walaupun tidak kecipratan, akan mencium bau yang tidak enak darinya. Ini permisalan antara teman yang baik dengan teman yang jelek. Maka sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu tergantung agama temannya. Falayandur, ya, amman yukhallil. Hendaknya seseorang itu memperhatikan teman karibnya, ya. Dikarenakan teman atau saudara ini bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa kepada orang lain, ya. Ketika temannya dia itu orangnya jelek, niscaya akan memberikan pengaruh kejelekan. Tapi temannya kalau dia itu orang baik, niscaya akan memberikan pengaruh yang baik. Makanya dikisahkan dari seorang tabi'in, ada seorang tabi'in namanya Alqamah, ya, Alqamah itu seorang tabi'in. Dan suatu ketika Alqamah di sini, beliau pernah berkunjung ke negeri Syam, ya, ke negeri Syam. Kalau sekarang ini negeri Syam terpecah menjadi 4 negara. Ada Yordan, Palestina, Syria, sama Lebanon. Itu sekarang negeri Syam. Maka tabi'in Alqamah, pertama kali yang dia lakukan ketika berkunjung ke negeri Syam, beliau sholat 2 rakaat. Dan habis sholat beliau mengatakan dan juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, anugerahkanlah hambamu ini di negeri ini teman atau saudara yang soleh, ya. Dia berdoa, ya Allah, anugerahkan hambamu ini teman atau saudara yang soleh. Dia memohon kepada Allah sehabis sholat 2 rakaat. Maka ketika dia selesai dari sholatnya, dia keluar masjid dan menjumpai ada sekelompok orang yang lagi berkerumun, ya, orang ini berkerumun, dan dia ikut berkerumun dengan sekelompok orang tadi. Tiba-tiba ada seorang syekh yang dia itu orangnya kelihatannya alim datang dan memberikan salam.
Maka Alqamah menjawab salam sang syekh tersebut. Kemudian Alqamah mengatakan, siapa Anda? Maka sang syekh mengatakan, saya adalah Abu Darda. Abu Darda di sini adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Alqamah mengatakan, alhamdulillah, ternyata Allah langsung mengabulkan doa hambanya. Tadi sehabis salat beliau berdoa dianugerahi teman yang soleh. Kemudian habis sholat dan berkerumun dengan orang lain, maka dia mendapati sahabat yang mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, inilah diantara pentingnya jenengan memilih teman. Jadi harus benar-benar dipilih yang soleh, minimal yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang pertama, di antara adab-adab memilih saudara ataupun teman itu adalah aqilan. Dia harus berakal. Ya, harus berakal. Li'annahu la khaira fi ukhuwatil ahmaq wa suhbatihi. Dikarenakan tidak ada faidahnya, tidak ada kebaikannya berteman dengan orang yang bodoh, orang yang dungu. Itu nggak ada faidahnya. Kenapa? Qad yadurru ala ahmak ala jahil min haitsu yurid an yanfa. Dikarenakan orang yang bodoh, orang yang dungu, kadang-kadang dia itu bisa memberikan mara bahaya. Ya. Jadi yang pertama ini, ketika antum memilih teman harus dia akil, ya, atau berakal. Maka makna berakal di sini itu adalah yastati an yufarriq baina syarr wal khair. Yang dimaksud dengan akil di sini itu adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Namanya akil. Dan ini biasanya tidak terikat umur, ya. Kadang-kadang orang sudah balik tapi dia nggak berakal, ya. Kadang-kadang dia itu sudah berumur, sudah umurnya mungkin sepuh, kadang-kadang juga nggak berakal. Makanya ketika antum berteman harus berteman dengan orang yang memiliki akal. Maksud akal di sini dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, Allah menjelaskan, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang maknanya adalah sebagian besar, ya, azab Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak berakal. Itu azab Allah diberikan kepada orang yang tidak berakal. Maknanya apa di sini? Maka sebagaimana tafsiran para ulama tafsir, dia memiliki akal, tapi akalnya tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Dia punya akal, tapi akalnya tidak untuk digunakan mempelajari al-hadis. Dan dia punya akal, tapi akalnya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka gara-gara dia itu tidak menggunakan akalnya dengan sesuai porsinya, maka dia mendapatkan azab dari Allah, ya. Makanya di sini harus kita perhatikan teman yang berakal, alias akalnya ini dia
digunakan untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang berakal. Kemudian yang kedua, ya, di antara kriteria teman yang baik, dia itu harus memiliki husnul khuluq atau punya akhlak yang bagus, ya, harus memiliki akhlak yang bagus. Sayyi'ul khuluq wa in kana aqilan faqad taghlibuhu syahwah. Dikarenakan orang yang akhlaknya jelek walaupun berakal, maka boleh jadi syahwatnya telah menguasai dirinya. Wa yatahakkam fihi ghadabun, dan kadang-kadang dia itu marah. Fayusi'u ila sahibihi, dan ketika marah boleh jadi menyakiti temannya karena dia nggak punya akhlak yang bagus, ya. Makanya dikatakan oleh Al-Imam At-Tusi dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi bahwasanya seseorang ketika bergaul dengan temannya, kalau temannya dia itu pelit, niscaya akan ketularan pelitnya. Kalau temannya dia itu pemarah, niscaya dia akan ketularan marahnya. Dan kalau temannya dia itu suka mengatakan perkataan yang kotor, ya, seperti mungkin misuh-misuh, ketika ketemu temannya bukan salam tapi misuh, niscaya akan ketularan perkataan kotornya, ya. Dikarenakan, ya ikhwah, dalam pepatah Arab, as-sahibu sahib, as-sahibu sahib. Jadi teman itu bisa narik, ya, bisa narik. Ketika temannya itu orangnya soleh, suka ngaji, suka beribadah kepada Allah, niscaya akan menarik orang lain agar ikut beribadah. Kalau orangnya soleh, contohnya ketika antum belum paham agama Islam dengan benar, antum punya teman yang soleh, niscaya akan diajak ngaji, diajak ikut kajian. Ayo ikut aku ngaji agar tahu agama yang benar. Ini kalau di antum punya teman yang soleh. Dan juga kalau antum punya teman yang bagus perangainya, itu juga bisa mengingatkan antum ketika antum berbuat kemaksiatan, ya. Soalnya biasanya orang yang bermaksiat kalau punya teman yang bagus akan dinasihati, ya akhi, jangan bermaksiat dikarenakan ini termasuk larangan dari Allah ataupun Rasulnya. Ini kalau temannya itu soleh. Sehingga kalau antum punya teman yang bagus, insya Allah perkataannya akan senantiasa bisa menyejukkan hati antum. Dan ketika antum lalai, antum akan diingatkan oleh teman antum, ya. Ini namanya perangai yang bagus. Makanya di antara kaidah dalam kebanyakan orang Arab, as-sodiqu man sodakoka, la man sodakoka. Apa itu? Jadi teman yang bagus itu adalah teman yang jujur, teman yang senantiasa menasihati antum, dan teman yang senantiasa mengingatkan antum. Ini teman yang bagus. La man sodakoka, bukan justru teman yang sekali sesuatu menyetujui perbuatan antum, alias antum itu didekati agar didapati mungkin sesuatu yang dia inginkan.
Contohnya ketika antum bermaksiat, dia mengatakan wes gak popo, ya, yang penting maksiatnya sedikit. Ini bukan teman yang bagus. Atau ketika antum lupa untuk ngaji, dia bukan mengingatkan antum, tapi justru malah menyetujui perbuatan antum. Wes gak popo gak ngaji, sepenting antine bersih. Ini bukan teman yang bagus, tapi justru teman yang jongkrok nih, ya, dari belakang agar antum masuk neraka, ya. Makanya ketika antum punya teman, dikit-dikit dinasihati. Ketika antum lalai, dinasihati. Antum nggak usah marah. Itu maknanya teman antum ini cinta kepada antum, dan dia nggak ridho antum masuk neraka. Tapi sebaliknya, kalau ada teman antum yang dia tuh nggak pernah nasihati antum nggak sholat dibiarkan, antum na'udzubillah pacaran malah didukung, dan ketika antum bermaksiat malah dia itu mungkin ngompori agar bermaksiat. Ini maknanya adalah temannya antum sengaja jongkrok nih antum agar antum masuk neraka, ya. Makanya yang kedua ini harus husnul khuluq. Temannya harus punya perangai akhlak yang bagus. Kemudian yang ketiga, ya, adab-adab memilih teman atau saudara. Taqiyan, dia itu harus bertakwa, ya. Dia itu bertakwa, atau maknanya senantiasa melakukan ketaatan, takwa. Li'annal fasik ala kharij an ta'ati rabbih, dikarenakan orang fasik itu nggak bisa dijadikan teman. Orang fasik, kenapa? Dikarenakan orang fasik senantiasa berbuat kemaksiatan dan senantiasa keluar dari ketaatan Rabb-nya. Ini orang fasik, ya. Qad yartakib didda sahibihi, dan kadang-kadang orang fasik dia melakukan suatu kemaksiatan, kejahatan atau kriminalitas, jarimatan. La yubali ma'hum bi'ukhuwah, dan tidak menghiraukan persaudaraan temannya. Li'anna man la yakhafullah ta'ala la yakhafu ghairahu bihalin minal ahwal. Dikarenakan kalau ada orang yang tidak takut Allah, niscaya dia itu juga tidak takut memberikan kejelekan kepada orang lain. Ini orang fasik. Makanya kalau antum ingin mencari teman, harus orangnya bertakwa dan nggak boleh berteman dengan orang yang fasik, ya. Orang fasik di sini dia itu nggak takut azabnya Allah. Lebih-lebih dia itu nggak akan takut ketika antum dizalimi. Ini orang fasik, ya. Ini harus hati-hati kalau ada orang yang fasik. Dia itu ketika bermaksiat bukannya tobat, tapi malah bangga dengan kemaksiatannya, ya. Orang fasik. Jangankan kok antum berteman, antum duduk saja itu nggak boleh sama orang fasik. Atau antum mungkin menjadikan sebagai teman yang dekat, itu lebih-lebih tidak diperbolehkan. Dikarenakan kalau antum punya teman yang fasik, suka maksiat, dan antum duduk sama dia, dan antum tidak mengingkari kemaksiatannya, maka dosanya tidak hanya diberikan kepada orang fasik, tapi antum juga mendapatkan dosa gara-gara tidak mengingkari kemaksiatannya, ya. Ini harus hati-hati kepada orang fasik, ya. Dia bermaksiat bukan tobat, tapi malah bangga dengan kemaksiatannya. Dan kalau antum diam saja dan tidak mendakwai, dosanya juga untuk antum, ya. Ini orang fasik.
Kemudian yang keempat, mulaziman lil kitabi was sunnah. Di antara syarat yang keempat mencari teman, dia itu harus senantiasa menghiasi hidupnya dengan Al-Quran ataupun sunnah atau hadis. Jadi selain dia itu tahu hukum Al-Quran, juga harus mengamalkannya. Mulaziman lil kitabi was sunnah, ba'idan anil khurafah wal bid'ah. Jauh dari khurafah. Khurafah ini kalau ada teman antum yang percaya kisah-kisah yang gak nyata, namanya khurafah. Seperti apa kisah gak nyata ini? Seperti yang mungkin dulu pernah nenek moyang kita ngasih tahu kita, kalau ada burung gagak hinggap di rumah seseorang, tandanya yang punya rumah akan kena musibah. Namanya ini khurafah, keyakinan yang gak ada landasannya. Ataupun ketika seseorang dia di rumah, tiba-tiba ada belalang. Kok belalang? Kupu-kupu, sahih. Kupu-kupu masuk ke rumah antum, tandanya apa? Akan ada tamu lah itu. Dan ini merupakan kepercayaan yang tidak ada landasannya sama sekali. Namanya khurafah, kisah yang tidak ada sumbernya, ya. Ataupun yang biasanya antum gunakan untuk gurauan. Kalau ada orang masakannya asin, tandanya ingin nikah lagi. Wah, kesenangan ya bapaknya, ya kesenangan. Ketika bapaknya masak sengaja diasinkan, apa tandanya? Mau nambah istri lah ini. Ini gak ada landasannya juga. Atau seperti yang mas-masnya yakini, ya, yang gak ada landasannya sama sekali. Seperti mungkin kalau ada orang yang sahih meyakini kebenaran yang namanya ramalan, atau kalau bahasa kerennya zodiak. Nah itu kadang-kadang mungkin mbak-mbaknya ataupun mas-masnya ketika masih kuliah, dia khawatir dengan nasibnya nanti kelak, maka dia buka zodiak. Kalau zodiaknya Sagittarius, jodohnya dia itu di arah timur, kerjanya pasnya di yang berhubungan dengan laut ataupun air, dan ketika punya rumah harus menghadap ke arah matahari. Ini juga keyakinan yang tidak punya landasan, ya. Dan ketika antum ya ikhwah memilih teman, kalau bisa teman ini hatinya itu tidak dipengaruhi dengan khurafat, kisah-kisah yang gak ada sumbernya. Takutnya kalau dia itu memiliki semacam keyakinan khurafat, ketika antum mau menikah gak diperbolehkan. Kenapa? Karena mungkin beda sahih, ya, antum akan ditakut-takuti. Iki bukan jodohmu. Jodohmu itu nanti adalah ketika ada seorang laki-laki lahirnya Sabtu Wage. Nah ini namanya khurafat. Ini masih mendarah dagingnya di kehidupan kita, ya, masih mendarah daging dan agak susah dihilangkan, ya. Ba'idan anil khurafah wal bid'ah. Jadi jauh dari keyakinan khurafah ataupun perkara yang baru, ya. Ini harus kita dijauhi. Kenapa? Li'annal mubtadi, orang yang suka melakukan perbuatan baru yang tidak mencontohi tuntunan dari Nabi, qad yunalu sadiquhu min syu'umi bid'atihi. Kadang-kadang bisa mempengaruhi temannya agar ikut perkara-perkara yang tidak ada landasannya. Li'annal mubtadi wa sahibal hawa, ya, hajaratuhuma muta'ayyinah. Itu boleh diembargo,
rembagu itu boleh antum tidak dijadikan sebagai teman akrab. Dikarenakan kalau dijadikan teman akrab, takutnya malah ngajak kepada perkara yang tidak ada landasannya, tidak ada tuntunannya. Wa muqata'atuhu malazimah, dan harus berhati-hati dan jangan dijadikan sebagai teman dekat. Ya, ini nomor 4 ya ikhwah, di antara adab-adabnya yaitu teman harus senantiasa hidupnya dihiasi dengan Al-Quran ataupun dengan As-Sunnah ataupun hadis. Ya. Langsung kita masuk ke hak-hak persaudaraan fillah. Hak-hak persaudaraan karena Allah. Yang pertama adalah muwasatu bil mal. Yang pertama ini adalah membantunya dengan harta. Ya, dengan harta. Fayuwasi kullun minhuma akhahu bimali idza ihtaja ilaihi. Jadi bantu saudaranya, bantu temannya ketika temannya membutuhkan bantuan harta. Ya. Contohnya seperti kalau ada donasi, mungkin ada seseorang teman kita yang dia itu kena musibah, dia mungkin dirawat di rumah sakit dan butuhkan dana, maka kewajiban kita adalah membantunya dengan memberikan dana yang semampu kita. Ini kewajiban kita. Bihaitsu yakunu dinaruhuma wa dirhahuma wahidan, di mana uangnya itu menjadi satu, la farqa bainahuma fihi, dan tidak ada pembeda di antara keduanya. Contohnya seperti uangku uangmu. Kalau saya butuh, kamu bantu saya, dan kalau kamu butuh, saya yang bantu kamu. Ya, ini maknanya uangnya sama. Dan di antara contoh ya ikhwah, persaudaraan yang sangat-sangat erat, sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. Itu persaudaraan antara sahabat Ansor sama sahabat Muhajirin. Ya, ini persaudaraan yang sangat-sangat erat. Kalau kita mungkin ya bantu bantu teman yang butuh, kadang-kadang kita hitung-hitungan, ya. Ketika dia membutuhkan bantuan, biasanya kita hitung-hitungan. Kamu dulu pernah bantu aku apa enggak? Ini kita biasanya. Ketika aku dulu membutuhkan, kamu di mana? Ini kita hitung-hitungan. Padahal yang namanya membantu orang lain itu jangan hitung-hitungan. Jangan kita mengharapkan balas jasa darinya. Akan tetapi yang kita harapkan itu adalah pahala yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kita harus yakini. Makanya ada suatu hadis, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Ya. Jadi Allah akan membantu seorang hamba ketika hamba ini mau membantu temannya, mau membantu saudaranya. Maka kalau saudara kita membutuhkan pertolongan, contohnya dia kekurangan dana, kita kasih mungkin sedikit rezeki yang kita punya. Ketika saudari kita membutuhkan tenaga, contohnya dia bangun rumah, kita kasih sedikit tenaga yang kita punya. Dan ketika kita senantiasa membantu teman kita, kalau kita kena musibah, kena ujian, niscaya Allah akan membantu kita. Ya. Jadi rumusnya, kalau kita mau bantu orang lain, niscaya Allah akan nolong kita. Sebaliknya, kalau kita enggak bantu orang lain, tidak menghiraukan kebutuhan orang lain,
niscaya Allah juga akan lalai dengan kita. Ini kaidahnya, ya. Makanya di antara contoh sahabat yang mulia itu ada sahabat yang namanya Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu, termasuk di antara kalangan sahabat muhajirin. Beliau ketika hijrah ke Madinah itu ketemu sahabat yang mulia Sa'ad bin Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' termasuk sahabat Ansar, dan beliau termasuk sahabat yang Masya Allah kaya raya dan juga memiliki istri lebih dari 2, atau istrinya itu mungkin 4. Namanya Sa'ad bin Rabi'. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah ketemu sahabat Rabi', dan sahabat Rabi' menawari, wahai sahabatku muhajirin, saya punya harta yang banyak. Kalau kamu mau ambil sepuasmu. Masya Allah, nawari harta yang dia punya. Tidak dikasih 1 dinar, 2 dinar, tapi sahabat muhajirin disuruh ngambil yang dia mau. Ya, saking cintanya dan saking erat persaudaraan antara kaum muhajirin dan juga Ansar. Dan juga dia nawarin, Masya Allah ya, istrinya. Jadi dia itu istrinya ada beberapa, ada 4. Kalau kamu mau saya cerai istri saya dan boleh kamu nikahi. Ya Allah. Jadi persaudaraannya itu Masya Allah luar biasa. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau ini orangnya Masya Allah, dia orangnya tidak gila harta ataupun tidak gila wanita. Ketika beliau ditawari, beliau nggak mau. Cuman beliau hanya satu pertanyaan dan satu tujuan. Beliau bertanya kepada sahabat Rabi', wahai sahabatku, saya terima kasih atas yang telah kamu tawarkan. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi harta engkau, dan mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga engkau. Ini doa dari sahabat Abdurrahman. Dan saya tidak menginginkan itu semuanya. Yang saya inginkan adalah tolong beritahu saya di mana letak pasar. Jadi yang beliau cari itu pasar. Apa gunanya pasar di sini? Gunanya adalah sebagai tempat beliau mencari ma'isyah, mencari rezeki. Dan Abdurrahman ibnu Auf termasuk sahabat yang ketika habis hijrah beliau berniaga di pasar, dan beliau termasuk sahabat yang kaya raya. Ya, maka di sini ya ikhwah, antara persaudaraan muhajirin dan juga ansor sangat-sangat erat. Ya, jadi kalau membutuhkan bantuan, langsung sahabat ansor memberikan bantuan. Ya, dan ketika membantu tidak hitung-hitungan, yang hitung itu adalah Allah. Ya, memberikan pahala yang melimpah dan juga luar biasa banyaknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara hak-hak persaudaraan adalah an yakuna kullun minhuma aunan li sahibihi. Jadi dia itu kepada saudaranya senantiasa memberikan pertolongan, memberikan bantuan dengan pertolongan yang ikhlas, ya. Wa yuqaddim ala nafsihi, dan juga dia itu lebih mengutamakan saudaranya daripada jiwanya. Ya. Ini sebagaimana kisah dari sahabat yang mulia ketika perang Yarmuk. Ya. Contohnya ketika kita mungkin ada orang bawa air. Biasanya kita yang ingin pertama kali minum air. Tapi dikisahkan dalam perang Yarmuk,
ada 3 orang yang insya Allah syuhada. Ikrimah, Suhail, sama yang satunya itu adalah kalau nggak salah namanya siapa 3 ini? Ikrimah, Suhail sama siapa, lupa yang 3 ini. Dan Ikrimah ketika dia itu di perang Yarmuk, beliau terluka termasuk parah. Maka didatangkan air oleh orang yang membawa air. Ikrimah disuruh minum air. Tapi ketika Ikrimah tahu Suhail dia juga membutuhkan air, maka Ikrimah memberikan isyarat agar Suhail dulu yang dikasih minum. Ya. Dan ketika Suhail mau minum, mengetahui sahabatnya juga membutuhkan minum, maka Suhail memberikan isyarat agar air ini diberikan kepada temannya yang 3, yaitu kalau nggak salah Hisham, ya, Ibnu Hisham. Maka ketika air diberikan kepada Ibnu Hisham, Hisham meninggal. Diberikan kepada Suhail, Suhail meninggal. Diberikan kepada Ikrimah, Ikrimah meninggal. Maknanya mereka lebih, ya, mementingkan saudaranya daripada diri sendiri. Nah ini ikhwah, ini persaudaraan yang luar biasa eratnya yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Sekian kajian kita hari ini, ya, tentang hak-hak persaudaraan karena Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafatul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.